sebelum Ibu membacakan atau melanjutkannya, terlebih dahulu Ibu bertanya dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Mudah-mudahan mereka yang tidak hadir pada saat ini dalam keadaan sehat ya. Dan Tuhan menjauhkan segala penyakit dari kita semua, apalagi pada saat sekarang ada corona, ada pandemi ya. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya tetap semangat, kita melaksanakan tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis. Baik, silakan duduk anak kami, supaya di dalam dirimu sendiri terdapat jiwa patriotisme. Itu mari kita menyanyikan lagu nasional. Satu Nusa. 4 atau kelas 5 kalian telah mempelajari tentang tumbuhan. Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Tumbuhan memiliki akar, batang, daun. Sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1 akan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Pada pelajaran ini kita harus bisa membaca teks yang ada di dalam buku yang tersedia pada kami sendiri. Kemudian pada video nanti kamu akan mengamati gambar bunga. Kemudian dalam diskusi nanti kamu akan membahas tentang perkembangbiakan bunga generatif, secara generatif. Kemudian kamu nanti harus bisa menuliskan persamaan dan perbedaan yang ada di negara ASEAN dan menuliskan di buku LKPD yang Ibu bagi. Bisa? Bisa, Bu. Terima kasih. Untuk itu mari kita perhatikan dulu video yang Ibu sediakan di dalam layar kita. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh. Anak-anak kami semuanya telah mendengar, telah melihat, telah mengamati video yang telah tersedia di layar tadi. Nah, anak-anak kami sekarang kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1 atau kelompok mawar, kelompok 2 kelompok melati, kelompok 3 adalah kelompok kembang sepatu. Coba dulu buat pertanyaan tentang gambar yang telah kalian amati tadi. Kelompok 1. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Bagus. Jawabannya apa? Sebagai sumber energi, sumber oksigen, dan sebagai sumber vitamin. Bagus. Kelompok 2. Coba buat lagi pertanyaan. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Sebagai makanan hewan berbivora. Bagus. Kelompok 3. Anak-anak kami semuanya telah membuat 3 pertanyaan dari gambar yang tersedia tadi, bahwa tumbuhan dan hewan saling membutuhkan. Nah, sekarang kita belajar tentang tumbuhan jagung. Baik, di sini Ibu sediakan sebatang jagung. Coba jagung ini mempunyai apa sekarang? Bagus. Batang. Buah. Bunga. Nah, akar. Bagaimana jagung berkembang biak? Dan lihat. Coba baca dulu. Kita amati dulu bagaimana jagung itu sampai berbuah. Jadi kita sekarang belajar tentang jagung dulu. Bahwa jagung ini adalah tidak bunga sempurna. Bagaimana proses perkembangbiakan jagung ini? Pohon jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai Serbuk sarinya jatuh kemana? Ke helai-helai rambutnya. Inilah yang mengakibatkan terjadinya pembuahan pada jagung. Sudah baca semua teks yang ada di buku kan? Sudah? Nah, sekarang coba kerjakan lembar LKPD-mu. Tulis di setiap paragraf yang menjadi ide pokok dari setiap paragraf pada teks perkembangan jagung. Tulis pada LKPD yang tersedia.
muat di diagram yang sudah disediakannya. Oke, mari kelompok 1 presentasikan ke depan. Paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Tadi kita belajar sudah tentang bunga jagung. Bunga jagung itu adalah bunga tidak sempurna. Tadi perkembangbiakan pada jagung sudah dapat diketahui kan? Sudah. Perkembangbiakan pada jagung inilah penyerbukan dari serbuk sari ke helai-helai rambut jagung inilah yang disebut dengan perkembangbiakan pada jagung secara generatif pada bunga tidak sempurna. Sekarang kita beralih kepada bunga sempurna. Bagaimana penyerbukan daripada bunga sempurna? Coba ibu bagi dulu seperkelompok ini, satu-satu kelompok. Nah, oke. Sebelum ibu terangkan bunga secara nyata yang kamu pegang, sebelumnya amati dulu video tentang bunga. Bunga lengkap yang disebut dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama bakal biji, yang kedua tangkai putih, kepala putih. Mari sama-sama mengucapkan bagian-bagian daripada bunga itu tadi. Dasar bunga bakal. Macam-macam penyerbukan. Ya, perhatikan macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Coba dulu pegang semuanya bunga yang ada di kelompoknya. Penyerbukan sendiri ya. Bagaimana tadi penyerbukan sendiri? Serbuk sari jatuh ditiup angin ke kepala putih pada bunga sendiri ya. Inilah tadi apa itu? Penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga. Satu bunga ini, dalam satu bunga, serbuk sari dari bunga ini terbang ke bunga ini. Inilah penyerbukan tetangga. Bukan hanya tumbuh di Indonesia, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Nah, bunga kembang sepatu ini tidak hanya tumbuh di Indonesia, di negara tetangga pun tumbuh. Contohnya di Malaysia. Kenapa dikatakan itu negara tetangga? Karena berdekatan bagus. Yang buat? Karena berdekatan bagus sekali. Kemudian negara yang bertetangga ini dibuat menjadi satu kelompok atau satu organisasi, yaitu organisasi ASEAN. bagus. Negara tetangga ini dibentuk menjadi satu organisasi, yaitu negara organisasi ASEAN. Bagus. Mari sama-sama mengucapkan negara-negara anggota ASEAN. 2 ya. Jadi negara pendiri ASEAN ada berapa negara? 5. Semua anggota ASEAN ada berapa? 10. Semua anggota ASEAN ada berapa? 10. Iya. Jadi tadi bunga kembang sepatu itu bukan hanya di Indonesia, di negara tetangga juga ada bunga kembang sepatu. Yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dirinya dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN tersebut. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Pada video bahwa Indonesia itu termasuk pendiri ASEAN. Ada berapa negara tadi pendiri ASEAN? 5. Mari dulu sama-sama semuanya mengucapkan negara-negara pendiri ASEAN. 2 ya. Negara-negara pendiri ASEAN. Banyak kebudayaan yang kita dapati, banyak budaya yang kita dapati yang sebelumnya kita belum mengerti. Bahwa mereka katanya kalau berjabat tangan bagaimana? Orang Brunei Darussalam. Gimana tadi? Coba lihat bukunya. Kalau mereka berjabat tangan bagaimana tadi? Duduk orang apa? Melayu. Kemudian Brunei berasal dari kata apa? Baru yang diucapkan oleh awam alam petata. Penemu negara ini kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. iya. Jadi sudah mengerti tentang Brunei Darussalam? Sudah. Oke, untuk itu mari kita lanjutkan. Letak geografi Asia Tenggara
sebuah negara. Coba siapa yang sudah siap tadi? Coba bacakan. Negara Indonesia. 1. Pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias. 2. Luas Indonesia 5.000 Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk berikutnya yang ada pada lembar LKPD-mu itu yang belum siap, siapkan. Nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu akan memberi informasi ya. Ibu akan memberi informasi untuk pertemuan berikutnya. Pada diagram yang belum kamu siapkan, siapkan di rumah. Dan pertanyaan yang tersedia di LKPD-mu lembar terakhir kamu selesaikan di rumah. Pilihan berganda dan isian serta uraian. Kerjakan di rumah. Di sini ada nama siswa. Buat namamu. Iya, langsung diisi di LKPD. Sudah? Sudah? Itu yang menjadi pekerjaannya di rumah. PR dan mengambil salah satu bunga yang ada di LKPD-mu itu, tulis jenis-jenis daripada bunga itu, atau identifikasikan atau tuliskan jenis-jenis macam-macam yang terdapat pada bunga tersebut. Mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama sekali tadi kita mempelajari tentang tumbuhan. Yang kedua kita mempelajari tentang penyerbukan pada jagung. Kemudian kita mempelajari tadi penyerbukan atau penyerbukan generatif pada bunga. Kemudian kita mempelajari apa tadi? Negara-negara anggota ASEAN. Untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang tumbuhan itu untuk apa dipergunakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahasnya di sana ya. Dan jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan. Yaitu apa? Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita harus berdoa. Selamat siang.